Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semuanya ya? Harus selalu sehat. Dan jangan lupa, dalam BDR ini kita masih harus banyak menerapkan protokol kesehatan. Yaitu diantaranya kita selalu pakai masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan pakai sabun. Baik, sudah siap belajar hari ini? Sip, sudah siap semuanya ya. Oke, hari ini kita masih belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 5. Materi ini memang khusus untuk siswa-siswi kelas 5 sekolah dasar. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembacaan doa telah selesai. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam menyerap semua ilmu yang kita pelajari hari ini. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Jangan lupa tonton sampai selesai. Dan seperti biasa, nanti bakal ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Dan nanti dikumpulkan kepada guru kelas kalian. Yuk, langsung mulai. Muatan materi pada kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu ada seni budaya dan prakarya dengan kompetisi dasar 3.1 memahami gambar cerita dan 4.1 membuat gambar cerita. Ada juga muatan materi bahasa Indonesia dengan kompetisi dasar 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, dan 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Adapun muatan materi pada IPA yaitu 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta secara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dan 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan alvertebrata. Selanjutnya, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Inilah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga semua tujuan ini dapat kita capai. Yuk, kita mengamati gambar. Di sini kita lihat ada Edo, ada kelinci, dan di sini ada siput. Ya, ini adalah Edo yang sedang berjalan-jalan ke kandang kelincinya. Ya, tapi tiba-tiba Edo melihat siput. Yuk kita simak penjelasannya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Kira-kira adik-adik sekalian, ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kelinci bergerak lincah dan siput geraknya sangat pelan sekali? Oke, betul sekali. Nanti kita simak penjelasannya ya. Nah, kalian bisa perhatikan. Ini adalah kelinci dan ini adalah siput. Kira-kira apa perbedaan atau karakteristik dari kedua hewan ini? Oke. Ya, kita lihat. Karakteristik kelinci yaitu merupakan hewan vertebrata, terus bergeraknya lincah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Ini adalah karakteristik dari kelinci. Dan karakteristik dari siput adalah merupakan hewan apetebrata,
Terus bergeraknya sangat lambat, berpindah tempat seolah-olah merayap. Nah, inilah perbedaan yang sangat menonjol dari karakteristik kelinci dan siput. Kelinci merupakan hewan vertebrata dan siput merupakan avertebrata. Itulah kira-kira penjelasan tentang kedua hewan tersebut. Nanti kita bisa simak selanjutnya lebih lengkap pembelajaran daripada hewan vertebrata dan avertebrata pada pembelajaran kita kali ini. Sekarang ayo kita coba amatilah organ gerak daripada organ gerak siput. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 1 dan 2, kita telah belajar tentang organ gerak hewan vertebrata yang sudah kita bahas, yaitu ada hewan gerak atau hewan kelinci. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas hewan avertebrata, yaitu siput. Kelinci termasuk hewan vertebrata, ya. Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain, biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindung oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, itulah contoh-contoh hewan avertebrata yang pada konsepnya hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, ya. Nah, sekarang organ gerak pada siput yaitu kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Dan fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, inilah hewan siput yang memiliki organ gerak perut, kaki perut, dan fungsinya adalah untuk bergerak. Itulah contoh hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Sekarang sudah kalian paham sekali ya alat gerak pada hewan vertebrata dan pada hewan avertebrata. Kalian sudah paham ya bagaimana perbedaan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Sekarang yuk kita bandingkan hewan vertebrata dan hewan avertebrata berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya. Hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Contohnya kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Ini adalah contoh-contoh hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Nah, inilah contoh-contoh hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Tentunya banyak lagi contoh-contoh hewan di muka bumi ini yang tergolong kepada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Simak sampai selesai supaya kita lebih mengetahui apa lagi perbedaan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Sebelum kita lanjutkan, kalian bisa buka dulu buku halaman 44 sampai 45. Di situ kita akan mencoba untuk membaca. Di situ ada bacaan tentang siput bukanlah hewan lemah. Nah, dalam bacaan buku kalian ya, yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah, itu bacaannya terdiri dari 6 paragraf. Ya, jangan lupa kalian baca dari awal sampai akhir, dari paragraf pertama sampai dengan paragraf akhir. Baca dengan teliti masing-masing paragraf ya, dari 6 paragraf tersebut. Jika kalian selesai membaca, maka tugas kalian adalah mencari ide pokok dan kalimat pengembang dalam tiap paragraf. Ya.
dari tiap paragraf, yaitu dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan paragraf 6, ya. Silakan kalian isi ke dalam tabel yang ada di dalam buku, ya. Kalian cari ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Dan jika sudah kalian temukan ide pokok dan kalimat pengembang, silakan kalian tulis ke dalam tabel yang sudah disediakan. Jangan lupa, setiap paragraf ditemukan ide pokok dan kalimat pengembang. Sudah dipahami ya? Jangan lupa nanti dibacanya dengan teliti supaya kalian mudah sekali menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Pasti kalian masih ingat ya, apa itu gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi dapat kita lihat ya pada bagian pembelajaran kita kali ini. Nah, corak gambar cerita yang pertama adalah realis. Kita lihat, ini adalah gambar realis. Apa itu gambar realis? Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya, seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, ini adalah corak gambar cerita berupa realis. Ya, ini adalah corak gambar realis. Yang selanjutnya, ada corak gambar berupa karikatur. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah gambar karikatur. Kita pahami pembahasannya. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah gambar dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, inilah pengertian dari karikatur. Inilah corak gambar cerita yang kedua, yaitu karikatur. Ini adalah wajahnya wajah orang, badannya badan orang, tapi tampak terlihat aneh dan dilebih-lebihkan. Maka inilah yang disebut dengan karikatur. Corak gambar yang selanjutnya adalah gambar kartun. Tentunya kalian sangat suka sekali ya dengan gambar kartun, dan sangat sering sekali kita jumpai gambar kartun, ya, baik itu di cerita film, di televisi, ataupun di media-media cetak yang sering kita baca. Banyak sekali gambar kartun. Nah, inilah corak gambar cerita atau ilustrasi berupa kartun. Apa itu kartun? Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Ya. Sesuai pengertiannya bahwa kartun itu adalah gambar yang berupa humor, ya, yang bersifat untuk menghibur, sehingga jika kalian menonton film kartun akan sangat terhibur sekali. Nah, inilah corak gambar cerita atau ilustrasi yang ketiga, yaitu kartun. Dan corak gambar cerita atau ilustrasi yang keempat adalah gambar dekoratif. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini adalah gambar lukisan yang sangat indah sekali. Ini adalah corak gambar cerita atau ilustrasi ya, yang disebut dengan gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya.
ya. Jadi menyajikan bentuk objek aslinya tanpa menghilangkan ciri khas aslinya. Khas asli ini burung berada di pohon, ini pemandangan, ini gambar bunga, tidak ada yang dihilangkan. Ini adalah gambar dekoratif. Nah, itu ya, 4 tadi, corak gambar cerita ilustratif, yang keempat adalah dekoratif. Tadi kita sudah pahami bersama, sudah kita ikuti bersama penjelasan tentang corak gambar ilustrasi, ya, yaitu ada gambar realis, ada gambar karikatur, ada kartun, dan dekoratif. Nah, sekarang kalian bisa buka buku halaman 49. Kalian coba untuk berlatih. Buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Nah, jadi tugas kalian adalah membuat gambar cerita bahwa dengan judul siput bukanlah hewan lemah. Ya, kalian bisa pilih salah satu corak, ya, yang telah kita pelajari tadi. Apakah kalian mau menggunakan corak realis, karikatur, kartun, atau dekoratif? Silakan kalian pilih salah satu. Membuat gambar cerita, ya, atau gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah, ya. Jadi kalian gambarkan dulu siputnya, terus juga kalian nanti buat ceritanya yang berjudul siput bukanlah hewan yang lemah, ya. Itu tugas kalian yang selanjutnya. Jangan lupa juga nanti kalian bisa kumpulkan kepada guru kelas kalian, ya. Membuat gambar ilustrasi dari judul siput bukanlah hewan lemah. Sekarang ayo kita coba renungkan, ya. Kalian bisa bersama-sama dengan orang tua kalian. Amatilah hewan-hewan di sekitar rumahmu, lalu catatlah hewan-hewan yang termasuk jenis hewan avertebrata. Ya. Jadi, gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan avertebrata pada kolom berikut, ya. Silahkan kalian amati hewan-hewan avertebrata yang ada di lingkunganmu. Kalian bisa minta bantuan kepada orang tuamu, ya, mengamati hewan avertebrata, dan juga kalian gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan avertebrata pada kolom yang sudah disediakan pada tabel berikut ini, ya. Jangan lupa juga kalian kerjasama dengan orang tua, ya, dan juga nanti tugasnya dikumpulkan kepada guru kelas kalian. Halo, bagaimana? Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai? Nah, itulah tadi pembahasan kita untuk materi pembelajaran kali ini. Semoga materi hari ini dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Dan jika ada masih materi yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian bisa tanyakan langsung kepada guru kelas kalian, ya. Dan jangan lupa ingatkan kembali tugas-tugasnya disampaikan kepada guru kelas kalian, ya. Kerjakan di rumah, boleh minta bantuan kepada orang tua kalian, dan sudah selesai kalian sampaikan kepada guru kelas kalian untuk dievaluasi dan dinilai. Itu ya. Demikian pertemuan kita kali ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih dan selamat belajar. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti